pendapatan di Indonesia adalah upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak pengukuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Dan distribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pajak atau pungutan lainnya yang telah dibayarkan masyarakat akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial berjangka lama. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Program pemberian jaminan akses kebutuhan bagi rakyat bawah adalah salah satu program pemerintah yang mana memberikan beberapa distribusi pendapatan dari masyarakat mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Beberapa program jaminan akses kebutuhan dasar di rakyat bawah adalah yang pertama, program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini pemberian uang tunai kepada siswa yang kurang mampu. Yang kedua, jaminan kesehatan nasional atau disebut dengan JKN, dan berupa jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, pemberian kartu Indonesia Sehat dengan KIS. Di sini diberikan kepada para penerima jaminan kesehatan tersebut. Yang keempat, program keluarga harapan atau PKH. PKH berupa pemberian bantuan tunai langsung yang mana dari masyarakat yang telah memenuhi syarat. Yang kelima, bantuan pangan non tunai, bantuan pemerintah kepada akun elektronik untuk menghidupkan rakyat. Selanjutnya, pengembangan usaha atau yang akan membahas program kredit lunak dan jaminan kredit berbasis komunitas akan dijelaskan oleh Ayu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit lunak. Kredit lunak adalah pinjaman yang kerap kali diberikan oleh pemberinya untuk mendukung negara-negara berkembang dan memperkuat ikatan ekonomi serta politik. Kemudian, yang kedua ada tujuan kredit lunak. Dalam praktiknya, kredit lunak memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari kredit lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan pertama dari kredit lunak adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan memperoleh laba, maka pihak bank akan menjadi untung dengan adanya kredit lunak ini. Biasanya keuntungan akan diperoleh dalam bentuk bunga. Yang kedua ada pengembangan usaha nasabah. Tujuan selanjutnya dari kredit lunak adalah pengembangan usaha nasabah. Maksudnya, para nasabah akan mendapatkan bunga dari pihak bank melalui pinjaman. Biasanya, pinjaman tersebut akan berbentuk modal atau investasi. Yang ketiga ada meningkatkan ekonomi. Tujuan terakhir dari kredit lunak adalah meningkatkan ekonomi. Pinjaman kredit lunak tentunya dapat membantu perekonomian negara. Caranya melalui nasabah yang membangun sektor usaha di berbagai pembangunan negara. Yang ketiga adalah fungsi kredit lunak. Selain tujuan, ada pun fungsi dari kredit lunak yakni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Fungsi adanya kredit lunak adalah peningkatan daya guna uang. Penyaluran dana pinjaman merupakan salah satu cara pengalihan status uang dari yang semula aktif menjadi aktif. Dari yang semula tidak aktif menjadi aktif. Yang kedua ada meningkatkan daya guna barang. Selanjutnya, fungsi dari kredit lunak adalah peningkatan daya guna barang. Pinjaman yang diberikan oleh bank ke nasabah tentunya akan berdampak ke daya guna barang menjadi lebih tinggi, sehingga nantinya barang akan memiliki nilai jual lebih bermanfaat. Yang ketiga ada meningkatkan motif usaha. Meningkatkan motif usaha merupakan salah satu fungsi dari kredit lunak. Pinjaman yang diberikan oleh bank ke masyarakat akan menumbuhkan motivasi berusaha. Tentunya hal tersebut menjadi hal positif bagi negara juga. Yang keempat ada meningkatkan pendapatan. Fungsi terakhir dari adanya kredit lunak adalah peningkatan pendapatan. Pinjaman lunak yang diberikan ke masyarakat nantinya akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan tentunya berdampak langsung ke pendapatan masyarakat. Lalu ada cara kerja kredit lunak. Adapun cara kerja kredit lunak yaitu sebagai berikut. 1. Pada negara. Dalam dunia ekonomi internasional, kredit lunak adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh negara maju untuk negara berkembang. Hal tersebut dilakukan guna menjalin relasi dalam bidang politik dan juga perkembangan bidang ekonomi. Kredit lunak dilakukan biasanya ketika negara berkembang ini melakukan sebuah proyek pembangunan ekonomi, namun tak mampu untuk meminjam dana dengan tingkat suku bunga yang sesuai di pasaran.
Namun di samping itu, negara peminjam dana memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang dinilai bagus oleh negara lain. Oleh karena itu, sebagai imbalannya, negara peminjam akan memberikan sumber daya maupun akses untuk negara pemberi pinjaman. Yang kedua, pada perusahaan. Selanjutnya, redistribusi kredit lunak juga bisa diberikan oleh sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya dalam rangka untuk meringankan beban yang diakibatkan oleh suatu kondisi tertentu. Dilansir dari Jakarta Post, contoh program kredit lunak adalah ketika Bank BRI yang memberikan dana kepada Grab dan Gojek. Pihak Bank BRI memberikan pinjaman dana hingga 5 juta rupiah dengan jangka waktu 2 tahun. Selain itu, Bank BRI juga memberikan kelonggaran seperti pembebasan dan kewajiban pembayaran selama 3 bulan pertama. Contoh program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas yaitu ketika Bank BRI memberikan bantuan pinjaman dana dalam bentuk kredit usaha mikro atau yang disebut KUR dengan batas pinjam hingga 50 juta rupiah dan tingkat suku bunga 6% selama 3 tahun kepada para pelaku usaha yang bergabung sebagai mitra Grab dan Gojek. Saya akan membahas tentang pengembangan usaha atau industri kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam rangka mengembangkan dan memperdayakan peran BMT atau UJKS. Usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional, pemerintah bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan batas minimum pemberian kredit kepada usaha kecil sebesar 20% dari seluruh kredit bagi semua bank. Yang kedua, pemberian bantuan teknis melalui proyek. Saya akan menjelaskan tentang pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility atau CSR adalah suatu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada stakeholder dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat. Kegiatan CSR ini bisa menyangkut banyak bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Korporasi Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga berhubungnya usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja. Secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan, hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin
merupakan modal awal sehingga kebijakan distribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pendapatan yang ada di Indonesia. Dan pemerintah juga berperan dalam pembuatan regulasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang diantaranya adalah biaya gratis pelatihan kerja yang dibayarkan aspirasi bukan untuk pengolahan lahan pertanian dan kebunan rumah untuk masyarakat. Ini tadi tugasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akan menjawab soal tentang program distribusi untuk pemerintahan pendapatan di Indonesia. Krisna Magdalena dari kelas 8D ingin bertanya kepada kelompok D2 mengenai apa keuntungan yang terjadi dari adanya program CSR bagi perusahaan serta pemerintah, dan apakah program tersebut sangat penting dan dapat berpengaruh besar pada Indonesia. Coba jelaskan. Nama saya Gambar Kita Anuja, ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pendistribusian pendapatan agar adil dan merata? Pertanyaan ketiga, apa keuntungan yang terjadi jika program CSR bagi perusahaan serta pemerintah, dan apabila program tersebut sangat penting dan dapat berpengaruh besar pada Indonesia? Jelaskan secara rinci. Program CSR bagi perusahaan akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan tersebut. Dengan melalui CSR, ini kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat jauh akan lebih terjamin, karena dalam kondisi ini akan menjadi kelancaran seluruh proses antar aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil produksi perusahaan, dan dapat kita tegaskan bahwa dalam mengeluarkan biaya untuk program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial. Selanjutnya, manfaatnya sebagai pemerintah. Keberadaan program CSR turut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain, program CSR tetap berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Jelma, tuliskan 4 hal yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pendistribusian pendapatan agar adil dan merata. Lembaga internasional yang didirikan oleh Bank Dunia yang fungsinya untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, yang bersifat bantuan pinjaman dan bantuan lainnya. Fungsinya untuk pemberian bantuan yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah internasional yang bersifat lunak dengan suku bunga yang rendah dan memiliki jangka waktu pengembalian bantuan pinjaman atau utang lainnya dengan bekerja dengan jangka waktu yang relatif panjang. Kemudian bantuan yang bertujuan komersil nantinya yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun akan semakin beragam. Hal ini sesuai dengan sebab perkembangan negara-negara dunia dengan jenis bantuan yang dikembangkan negara dunia. Bantuan yang bisa diberikan seperti dalam bidang pembangunan jalan raya, pembangunan pelabuhan, pembangunan telekomunikasi, pembangunan dunia dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya yang sesuai pada tujuan Bank Dunia. Saat ini sumber dana Bank Dunia sendiri diperoleh dari pihak Bank Dunia sendiri, baik pemerintah asing dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara anggota yang membutuhkan dengan resiko yang dapat dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Pendapatan per kapita sering digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan koefisien Gini. Koefisien Gini biasanya diperhatikan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Kurva ini memperhatikan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Semakin dekat jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin tinggi tingkat
pemerataan distribusi pendapatannya. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisien Gini makin mendekati 1. 4 hal yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pendistribusian pendapatan agar adil dan merata, yaitu 1. Pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan. 2. Penyelenggaraan distribusi secara luas dan terencana. 3. Pemerataan pemberian kesempatan. 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA. Sekian jawaban saya. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.